Sebelum sekarang kan sudah modern, dulu itu ada kalanya menurut cerita orang tua, ada bahannya, ada pohon apa yang namanya itu, kecil ditarik-tarik sehingga jadi tenun, Jadi benang. jadi benang. Untuk yang menenun di desa Kapoa ini bisa dibilang rata-rata ibu-ibu di desa Kapoa ini rata-rata penenun. Kemudian dari cara pembuatannya, awal pembuatannya dia harus ada 2 orang ibu-ibu yang melakukan pembuatan sarung ini, maksudnya dasar pembuatannya. Kemudian mungkin lebih jelasnya lagi seperti yang ada di belakangnya kita ini ya. Ya, seperti ini caranya. Ya. Oke, perjalanan kita hari ini kita sudah berada di Desa Kapoa, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan. Kita akan berbincang bersama Pak Desa, terus yang kemudian bersama Bu Yuni. Kita akan mengeksplorasi potensi desa yang ada di sini, khususnya tenun di Desa Kapoa, Kabupaten Buton Selatan. Pak Desa, mungkin kita bisa diceritakan, misalnya semacam sejarah lah, awal mula tenun ini menjadi kain dan khas daerah sini, begitu. Sejak dulu atau bagaimana, Pak Desa? Ya, sejak dulu, sebelum mungkin sebelum sekarang kan sudah modern, dulu itu ada kalanya menurut cerita orang tua, ada bahannya, ada pohon apa yang namanya itu, kecil ditarik-tarik sehingga jadi tenun, jadi benang. jadi benang. Tapi sekarang alhamdulillah perkembangan zaman mungkin modern, ya tinggal sekarang juga tinggal penenun ini tinggal beli di toko, bisa dilakukan, dikerjakan, diolah. Nah, dalam satu kain ini dibikin paling lama 1 minggu, paling cepat 3 hari. Saya dengar informasi begitu, Pak. Oke. Terus yang kemudian sampai sejauh ini misalnya, ini kan sebetulnya ini potensi desa yang kira-kira layak untuk kita promosi dan kita kembangkan di masa-masa yang akan datang. Mungkin kalau Bu ini bisa menceritakan proses penenunan, termasuk mungkin hampir seberapa banyak ibu-ibu yang menenun di Desa Kapoa ini. Untuk yang menenun di Desa Kapoa ini bisa dibilang rata-rata ibu-ibu di Desa Kapoa ini rata-rata penenun. Kemudian dari cara pembuatannya, awal pembuatannya dia harus ada 2 orang ibu-ibu yang melakukan pembuatan sarung ini, maksudnya dasar pembuatannya. Kemudian mungkin lebih jelasnya lagi seperti yang ada di belakangnya kita ini ya. Ya, seperti ini caranya. Ya. Itu hampir semua rumah atau di Desa Kapoa ini khususnya yang menenun ini? Iya, hampir maksudnya sebagian. Rata-rata di sini memang ibu-ibunya itu menenun. Jadi hampir untuk di Desa Kapoa ini, mungkin lebih tepatnya di bawah kolong-kolong rumahnya itu ada alat untuk menenun. Iya, seperti itu. Sebetulnya ini bisa kita sebut ini desa tenun sebetulnya. Iya, betul. Desa tenun di Kadatua. Ini Bu ini bisa menjelaskan kita motif-motif ini yang kira-kira dihasilkan oleh ibu-ibu di sini. Iya. Ini kan seperti ini. Ini yang motif corak seperti ini, namanya ini disebut sarung perempuannya ya. Dan yang ini yang motifnya mungkin agak lebih berjarak lagi. Ini namanya sarung laki-laki. Jadi begini namanya, satu pasang. Dan ini namanya mungkin kalau biasa kita ini beri nama Katambagavu. Dan juga berarti buat kayak orang yang sudah meninggal. Banyak sekali dicari yang seperti ini karena sering digunakan di orang-orang yang meninggal itu. Kalau yang hidup iya, maksudnya punya arti tertentu lah kalau untuk Katambagavu ini. Iya, tepatnya seperti itu. Kemudian ada lagi nih, ada lagi yang memiliki corak benang perak.
selain benang biasa di Desa Kapoa itu banyak juga menggunakan benang perak. Karena mungkin untuk tahun-tahun ini lebih banyak yang menggunakan perak karena sering digunakan juga di acara adat seperti Hmm. itu. Hmm. Iya. Oke. Terus yang kemudian sampai sejauh ini kan hasil tenun ini sudah dipasarkan di mana saja ini? Apakah hanya di Kadatua atau sudah misalnya ke Bau-Bau atau ke Kendari atau ke mana? Kalau pemasarannya mungkin masih hanya sekitaran Bau-Bau saja, belum terlalu luas. Hmm. Iya, mungkin dia sampai juga. iya. Mungkin insya Allah dengan melalui ini bisa lebih lagi terkenal untuk sarung butonnya, terutama di Desa Kapoa. Hmm. Mungkin Pak Desa, Pak Desa bisa memberikan kita gambaran. Tentu kan Pak Desa punya bayangan. Ini harusnya ini sarung ini kita kembangkan seperti apa di masa-masa yang akan datang. Entah itu pada sisi promosi, terus yang kemudian kita berharap misalnya ini juga bisa dipasarkan di mana-mana atau bagaimana? Maksudnya bayangannya Pak Desa. Ya mungkin kalau bisa dipasarkan jangan hanya khususnya di Buton lah, Ya. bisa menjalan pamannya. Kalau pada umumnya kalau namanya orang Buton biarpun di Maluku sana bisa dia pesan barang ini, kain-kain ini, biar di mana saja tetap dia bawa ini kain. Ya mudah-mudahan jangan hanya merupakan orang Buton, orang-orang bukan orang Buton juga bisa dia gunakan lah. Oke. Mungkin itu saja. Oke. Mungkin kalau harapan pengembangannya ini, maksudnya seperti tadi kan kita cerita di dalam soal orang belum tahu betul bahwa Kapoa ini adalah sebetulnya desa tenun. Nah, ini kan yang mestinya harus sama-sama kita dorong. Nah, bagaimana? Mungkin kalau supaya lebih dikenal lagi mungkin bukan hanya untuk di Desa Kapoa atau di Kota Bau-Bau, mungkin bisa di kota-kota lain atau sampai di pusat juga mungkin bisa lihat, bisa tahu bahwa oh ternyata di Desa Kapoa itu atau di Kabupaten Buton Selatan itu punya sarung buton yang harus diperluas lagi, dikembangkan lagi, kemudian dikenalkan lagi sama negara-negara lain atau itulah mungkin yang bisa saya inginkan. Terus yang kemudian mungkin yang tentu kan kita berharap di masa-masa yang akan datang Desa Kapoa ini tumbuh dan berkembang menjadi desa tenun. Terus yang kemudian produksi tenunnya juga bisa dikenal se-Indonesia, dan yang paling penting sebetulnya kontribusi dan peran perhatian dari pemerintah. Mungkin yang paling akhir Pak Desa dulu, harapannya Pak Desa misalnya terhadap pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat soal produk-produk seperti produk kain tenun ini. Ya harapannya kita di desa mungkin bisalah dilirik dari kabupaten juga supaya bagaimana lah umpamanya mengangkat mungkin bisa berkembang bagaimana kemarin mungkin ada angka kemiskinan mungkin di desa ini mungkin dikatakan banyak juga tapi di adanya mungkin penenun ini bisa diangkat derajatnya mereka lah dari ini mungkin. Oke. Mungkin harapannya terhadap pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi atau pemerintah pusat soal pengembangan tenun ini. Ya mungkin saya sama sependapat sama Pak Desa supaya lebih dilihat lagi, dibantu lagi untuk pemasarannya supaya dari masyarakat-masyarakat yang seharusnya maksudnya bisa mengolah tenun itu lebih baik lagi, mungkin dari pemerintah bisa membantu lagi lah seperti itu supaya bisa lebih berkembang lagi nih sarung tenun ini ya seperti itu. Oke. Mungkin yang paling penting sebetulnya lagi-lagi kita tegaskan kolaborasi, keberpihakan semua elemen untuk mendorong. Pertama kita dorong sama-sama Desa Kapoa ini sebagai salah satu desa tenun di Kabupaten Buton Selatan, dan tentu produksinya kita sama-sama promosikan, kita angkat akar-akar tradisi kita yang
seperti ini termasuk sarung. Dan kalau itu bisa terjadi tentu di masa-masa yang akan datang itu akan sangat berkontribusi terhadap tumbuh kembangnya kesejahteraan masyarakat, khususnya ibu-ibu yang menenun. Oke?